Revisi Undang-Undang Penyiaran, Ketua Umum PJI Hartanto Bukori setuju. Surabaya, DimensiTVnews.com. Rencana perubahan revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diinisiasi oleh DPR RI. Saya Hartanto Bukori, Ketua Umum PJI Persatuan Jurnalis Indonesia, setuju revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Menurut saya sangat perlu. Penyiaran harus dimasukkan sepenuhnya sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Wajib tunduk pada UU Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta peraturan-aturan Dewan Pers. Kegiatan penyiaran tak pelak bagian dari kegiatan jurnalistik. Penyempurnaan UU Penyiaran, wajib disinkronkan dengan UU Pers. Ini baru betul, bukannya seperti yang saat ini sedang diinisiasi DPR RI, revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 menampilkan draft RUU, Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang menurut saya sangat amburadul dan super ngawur. Draft RUU Penyiaran 2024 berisi pasal-pasal pemberedelan layaknya masa Orde Baru. Dalam pasal 17, pasal 23, pasal 26A dan pasal 27, KPI Komisi Penyiaran Indonesia diberi kewenangan mutlak melakukan teguran tertulis, menolak perpanjangan IPP sampai pencabutan izin penyiaran. Dan dalam pasal 28A, KPI dapat menghentikan sementara isi siaran sampai penghentian tetap. Dalam pasal 36A, pasal 39 dan pasal 40, KPI berhak menegur tertulis sampai merekomendasi pencabutan IPP dan pemutusan akses terhadap konten siaran. Ini semua pasal pemberedelan, Bung. Belum lagi dalam pasal 42 disebutkan, penyiaran diatur oleh KPI dan sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI. Benar-benar amburadul dan super ngawur. Penyiaran bagian dari kegiatan jurnalistik, jadi harus diatur oleh Dewan Pers. Apalagi sengketa jurnalistik, ya jelas kewenangan Dewan Pers lah, Bapak Ibu Dewan terhormat. Pasal 50B ayat 2 huruf C, lebih parah lagi, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi kok dilarang. Jurnalisme investigasi itu kasta tertinggi dalam kegiatan jurnalistik, Bapak Ibu Dewan terhormat, seharusnya berkoordinasi dengan ahli pers atau Dewan Pers dulu sebelum mengajukan draft RUU tentang penyiaran yang jelas-jelas pasti berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Pasal 50B ayat 2 huruf K, mengatur larangan konten siaran mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, seperti di UU ITE. Bapak Ibu Dewan terhormat, apa tidak paham kalau peraturan yang memuat istilah pencemaran nama baik berpotensi jadi pasal karet dan pasti membatasi kebebasan pers? Kalau larangan konten yang mengandung penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme terorisme, saya setuju. Pasal 51 huruf E juga tidak selayaknya, bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. Sengketa penyiaran atau sengketa kegiatan jurnalistik wajib diselesaikan sesuai amanat UU Pers, dilakukan oleh Dewan Pers. Saya berharap, DPR RI khususnya saya tujukan kepada Ibu Ketua DPR RI yang terhormat, segera berinisiatif menarik draft RUU Penyiaran tahun 2024 yang telah terlanjur diajukan dan selanjutnya melibatkan Dewan Pers, ahli pers dan organisasi pers untuk menggodok draft RUU Penyiaran. Saya berharap, Bapak Ibu Dewan terhormat peka, agar gojekan Gus Dur yang menyamakan kelakuan para anggota DPR bak anak taman kanak-kanak tidak terbukti. Bila UU Penyiaran yang disahkan tetap mengandung cacat parah seperti saya maksudkan di atas, pers pasti akan melawan. Khususnya anggota PJI, Persatuan Jurnalis Indonesia, pasti akan saya dorong untuk melakukan perlawanan ekstra keras. Dewan Pers beserta semua komunitas pers saya minta tegas aktif menolak dan melakukan perlawanan aktif sampai berhasil. Dan bukan hanya sekedar melawan. Liputan, Arfa Adhamansur, mengabarkan untuk DimensiTVnews.com. Inspirasi membangun daerah.